Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Jadi pada kesempatan video kali ini, admin ingin memberikan informasi yang bagus terkait perkembangan berita P-Network dari manapun ya. Tetapi untuk kali ini kita akan cek dulu ya, untuk P-Network itu perkembangannya bagaimana di CoinMarketCap. Kita sudah mengeceknya, kita sudah masuk ke dalam websitenya CoinMarketCap dan kita sudah dalam P, sekarang rank ke-27. Dengan sekarang sirkulasi supply yang beredar itu semakin bertambah ya. Sekarang 7,159 miliar koin. Oke, tetapi kali ini kita akan mencari informasinya di X terlebih dahulu ya. Kebetulan admin juga sudah meng-save ini dari Mr. Spock. Artikelnya lumayan panjang, kita akan coba terjemahkan. Pasar kripto sedang berdarah, tapi jangan panik. Beginilah cara orang kaya memainkannya. Saat ini pasar kripto sedang dilanda pertumbuhan darah, tetapi jangan biarkan hal itu menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Pertahankan aset Anda, segala sesuatu yang jatuh pada akhirnya akan bangkit kembali dan bahkan melampaui titik tertingginya sepanjang masa sebelumnya. Ini bukanlah akhir, ini badai sementara. Apa yang sebenarnya terjadi? Para pemain kaya dan institusional tidak ingin orang biasa seperti kita menjadi kaya dengan mudah. Jadi mereka menciptakan ketakutan di pasar. Mereka mengguncangkan pohon, berharap bahwa mereka yang memiliki keyakinan lemah yang disebut tangan kertas akan panik dan menjual kripto mereka dengan kerugian. Dan coba tebak, siapa yang membeli kripto murah itu? Para paus. Mereka mengumpulkan secara diam-diam, sementara orang lain takut, dan setelah mereka membeli, mereka memompa harga kembali naik, seringkali ke titik tertinggi baru, meninggalkan para penjual yang panik. Inilah kuncinya, jangan fokus pada harga saat ini. Saat Anda memahami nilai jangka panjang dari apa yang Anda pegang, jika proyek tersebut memiliki manfaat nyata, komunitas yang kuat dan fondasi yang kokoh, seperti P-Network, percayalah pada hal itu. Harga bersifat sementara, tetapi nilai bersifat permanen. Setelah setiap badai, matahari bersinar lagi. Kini telah melihatnya berulang kali dalam dunia kripto. Kehancuran besar diikuti oleh pertumbuhan yang eksplosif. Beginilah cara siklus pasar bekerja, dan begitu pula cara manipulasi bekerja. Para penjual pendek dan manipulator berkembang dengan satu taktik, FUD, yang merupakan singkatan dari fear, ketakutan, uncertainty, ketidakpastian, dan doubt atau keraguan ya. Jadi FUD ini dalam hal lain ya, dengan arti lain itu fear atau ketakutan, lalu uncertainty atau ketidakpastian, dan doubt atau keraguan. Mereka menyebarkan berita negatif, setengah kebenaran dan kebohongan untuk menakut-nakuti investor yang kurang berpengalaman agar menjual. Dan mereka tahu bahwa P-Network memiliki jutaan pelopor. Banyak diantaranya masih baru dalam dunia kripto. Ini menjadikan kami target. Namun, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan terjerumus dalam FUD. Jangan meremehkan diri sendiri, tetaplah kuat, didik diri sendiri, dan fokus pada masa depan. Revolusi bukan milik mereka yang panik. Revolusi adalah milik mereka yang percaya dan membangun badaya. Bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian, mohon maaf ya, jadi kurang terang. Mungkin besok admin akan membeli ring light seperti di depan ya, biar tetap terang. Tetapi di sini bisa dilihat oleh sobat-sobat pionir sekalian, untuk Pi itu lagi minus 20,76%. Lalu ada Bitcoin 0,57%, ada XRP minus, semuanya minus ya. Ini untuk kategori koin-koin yang sangat mempunyai popularitas tersendiri. Tentunya popularitas itu ada pada P-Network. Bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian, popularitas P-Network itu paling atas. Jadi jangan juga sobat-sobat pionir itu termanipulasi lah oleh para paus atau whales dengan FUD atau fear, ketakutan,
Lalu uncertainty atau ketidakpastian, dan doubt yaitu keraguan. Jika kita sudah diselimuti oleh tiga hal tersebut, yaitu dari FUD, walaupun FUD itu bukan hal lain ya, bukan arti dari sebenarnya FUD, tapi jika kita sudah diliputi oleh ketakutan, ketidakpastian dan keraguan, itu dipastikan kita bakal ya namanya all in ya, all in dalam harga yang sangat rendah. Jadi admin sudah sering mengingatkan untuk sobat-sobat pionir sekalian. Jadi admin sering mengingatkannya itu seperti ini. Jika harga sedang turun, itu ya sudah biarkan saja ya. Toh jika kita memang investor dalam koin kripto, itu tidak apa namanya ya, cuma minus doang tapi tidak hilang duitnya. Nantinya juga bakal naik lagi. Seperti itulah dalam kripto ya. Sama saja seperti ilmu supply demand, mirip-mirip sedikit ya. Kalau kita lagi kebanyakan barang atau surplus koin, itu harganya pasti bakal turun. Tetapi untuk saat harga itu naik, ya pasti koin itu sedang langka, seperti itu ya. Tetapi kalau admin kemarin itu dapat info ya, di bulan Februari itu pasti turun ya. Dan selain itu, kita akan coba cari juga dari info-info yang lain ya. Oh, ini versi lengkap dari konsensus blockchain yang diadakan di Toronto. Nanti admin akan tunjukkan saja video yang sudah dipotong saat Dr. Nicholas Kokalis itu sudah berbicara ya. Nah, seperti ini. Nanti admin akan tunjukkan seperti ini saja dan kita coba akan baca ya. Oh, ini udah ya, udah kita bahas dari Crypto Leaf KN, Leak VN maksudnya. Mungkin kita akan bahas dari Learn Everything atau P Network Bringing P to the Real World. Kita akan coba terjemahkan. P Network membawa P ke dunia nyata. 3 misi inti P: membentuk evolusi cepat jaringan P, utilitas boost P, memasukkan produksi global ke jaringan P, membawa P ke dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi dunia nyata. P bukan lagi sekedar konsep, ia telah menjadi mata uang dan infrastruktur yang fungsional. Dengan jutaan pionir yang membangun bersama, P bertransformasi dari potensi digital menjadi nilai dunia nyata ya. Memang inilah 3 visi misi yang dilakukan oleh pihak core team ya. Terutama kita pasti sedang mencari utilitas karena kita baru saja terjun, kita bahkan belum setahun dalam bursa ya. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut. Koin-koin yang sudah berkecimpung di dalam CMC atau sudah rilis dalam bertahun-tahun juga masih sulit untuk naikkan harganya, terutama ya pasti kita berkaca saja kepada Dogecoin. Lalu yang kedua, kita memasukkan produksi global ke jaringan Pi. Mungkin seperti supply seperti kita berjualan, sama juga kita memasukkan, soalnya itu sama saja memasukkan produksi global, entah itu dalam produk apapun, yang penting masuk ke dalam jaringan Pi ya. Nanti finalnya dalam DApps atau desentralisasi aplikasi. Lalu yang terakhir, membawa Pi ke dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi dunia nyata. Nah, ini tinggal tergantung sobat-sobat pionir sekalian. Tinggal kita itu mau apa tidak membawa Pi dengan transaksi Pi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau, nantinya juga akan ada regulasi tersendiri terkait mengenai kripto Pi itu tersendiri ya. Kalau kita sudah melakukan sehari-hari dan ekonomi di dunia nyata itu sudah mengakui, nah barulah Pi Network itu diakui sebagai mata uang, entah itu secara global atau lingkup sekitar saja. Mungkin baru di Indonesia atau nanti regulasi-regulasi di negara lain juga bakal mengikuti ya, seperti itu. Oke, jadi bagaimana tanggapan Sobat Pionir terkait perkembangan berita terbaru yang baru saja admin sampaikan? Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share kepada Sobat Pionir sekalian, bila mana ada Sobat Pionir sekalian yang belum mengetahui adanya berita terbaru terkait perkembangan berita P Network dari channel Zitech.
Sampai jumpa di video berikutnya.